Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di seri kajian keluarga ini. Kali ini dengan tema menengok sejarah untuk kebangkitan Islam. Saat ini kita rasakan umat Islam masuk dalam kondisi krisis ya. Banyak sekali kemaksiatan, kemusyrikan, bid'ah, dan sampai akhirnya umat Islam pun sebagian jadi bulan-bulanan ya, disiksa dan sebagainya. Tentu kita semua ingin Islam bangkit ya. Terus bagaimana ya, Islam bisa bangkit? Maka kita akan menengok sejarah, dan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya senantiasa menyampaikan kisah-kisah ya, kisah-kisah nabi-nabi terdahulu gitu ya, kisah orang-orang terdahulu gitu ya. Bukan menjadi sebuah romantisme gitu ya untuk memikirkan masa lalu, tapi itu dijadikan sebagai pijakan untuk kita menjalani, mengukir peradaban di masa depan, agar kita termasuk orang-orang pelaku ya untuk kemunculan peradaban Islam yang luar biasa, yang baik, bukan hanya sekedar penonton tentunya. Apakah bisa kita berbuat? Bisa, insya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang biasanya kita juga lakukan sebagai doa kita ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan ayat 74. Yang mau saya tekankan di ayat ini adalah ya, dan ini pun karena jadi doa-doa kita, barangkali ketika kita berdoa ini belum dimaknai dengan sebaik-baiknya ya. Ternyata doa-doa kita di keluarga-keluarga ini merupakan persatuan ya. Ini adalah satu amal jama'i, berkomunitas. Kok bisa seperti itu ya? Kita renungkan saja ya. Jadi ketika kita mengharapkan anak-anak yang manis, anak-anak yang jadi penyejuk hati gitu kan ya, pasangan-pasangan dan anak-anaknya seperti itu, kemudian di akhirnya di situ waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin, imam ya, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi masing-masing keluarga-keluarga ini, setelah kajian lalu kita menyampaikan, misalnya ada halakoh di rumah, ada taklim di rumah gitu ya, supaya keluarga-keluarga ini menjadi satu sama lain menjadi penyejuk hati ya, istri menjadi penyejuk hatinya suami, suami menjadi penyejuk ya istri, anak-anak juga demikian ya, jadi penyejuk hatinya orang tua jadi penyejuk hatinya anak-anak. Jadi saling di rumah itu ya jadinya sakinah, mawaddah warahmah ya. Ya baiti janati terwujud gitu. Namun ini perlu upaya gitu ya. Nah, ternyata setelah itu waja'alna lil muttaqina imama, tidak hanya sendiri setelah keluarga-keluarga, sepenting kalau anak saya soleh, orang tua saya soleh, selesai di situ. Di sini ada yang lebih panjang lagi, misi besar. Apa itu? Waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa.
Jadi setelah tadi keluarga-keluarga muslim A, B, C itu sudah jadi penyejuk hati di keluarga itu. Nah, jadi nanti ada keluarga A, B, C sampai Z semuanya sejuk bertakwa. Ya. Muncullah, diambillah di antara orang-orang bertakwa itu pemimpinnya. Katalah Pak RT-nya itu dipilih di antara orang-orang yang bertakwa. Jadi Pak RT bertakwa dipilih dari orang-orang bertakwa. Membesar, ya, RW membesar, lagi kelurahan, terus seperti itu. Itulah komunitas. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga ternyata. Dimulai dari keluarga. Ya. Jadi bukan pemimpin bertakwa, tapi di antara orang-orang yang tidak bertakwa, bukan. Tapi adalah pemimpin bertakwa ini muncul di antara orang-orang bertakwa. Maka memulainya dari mana? Mari dari keluarga kita masing-masing. Ya. Kita tengok sejarah. Kita tengok sejarah sekarang itu ya. Ketika Palestina itu jatuh, ya, muncul kembali itu 90 tahun. Jadi ketika direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu 90 tahun setelah jatuhnya Palestina. Ya. Dalam rentang 90 tahun itu upayanya apa? Upaya-upaya ya menuntut ilmu. Yes, itu ya. Ada satu pendidikan yang dirintis oleh Al-Ghazali gitu kan. Itu kemudian akhirnya melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi itu tidak sendirian berjuang merebut kembali Palestina, itu tidak sendirian. Dengan ayat tadi ini dikelilingi oleh orang-orang hebat, di zoom oleh sejarah, yang menaklukkan adalah Salahuddin Al-Ayyubi, tapi tidak sendirian karena orang-orang bertakwa di sekelilingnya luar biasa. Demikian ya. Maka untuk merubah peradaban ini kita harus mulai dengan ilmu. Dari mana? Di keluarga-keluarga kita. Ya. Sebagai contoh tambahan lagi adalah Umar bin Abdul Aziz. Itu dari keluarga kerajaan, ya. Ya, dari keluarga kerajaan, ya, si gubernur, dari khalifah. Tapi Umar bin Abdul Aziz ini tidak diajak ke Mesir, tapi tetap di Madinah, ya, menimba ilmu. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini dikenal sebagai ulama besar, ya. Walaupun pada akhirnya masuk wilayah kekhalifahan, politik istilahnya itu ya. Tapi akarnya itu adalah ya ahli ilmu. Rata-rata ketika seseorang dibaiat jadi khalifah itu biasanya terus dinasihati oleh para ulama, tidak dengan Umar bin Abdul Aziz. Beliau yang menasihati ulama yang ada saat itu karena kefaqihan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Bahkan beliau punya anak yang faqih sampai Umar bin Abdul Aziz mengatakan, sekiranya engkau bukan anakku, saya akan katakan engkau paling faqih di antara ulama-ulama yang ada di saat ini. Didikan ayahnya. Dengan beliau menjadi ahli ilmu inilah ya Allah datang keberkahan, keadilan, sehingga ketika memerintah itu dengan ilmu. Ya, sehingga Islam bangkit dan Umar bin Abdul Aziz itu disepakati ya sesuai dengan hadis 100 tahun akan ada mujadid, dan disepakatilah Umar bin Abdul Aziz itu adalah yang sesuai dengan hadis itu setelah 100 tahun. Masya Allah. Nah, ya. Jadi dengan menengok sejarah ternyata memulai peradaban ini, kebangkitan ini adalah dengan ilmu. Ya, ini bisa dilakukan dimulai dari keluarga kita masing-masing. Jangan pernah ditunda-tunda. Ya, lakukan. Mulai ada budaya membaca dengan diantara kita. Ayo, target hari ini, pekan ini saya membaca apa, istri kita membaca apa, anak kita membaca apa. Ada halakoh kajian di rumah, taklim di rumah, insya Allah bangkit. Insya Allah bangkit ini. Tapi kalau ini tidak, pokoknya sudahlah diserahkan ke sekolah, serahkan ke pesantren gitu. Ya itu bukan berarti tidak baik. Itu baik.
Namun perlu disadari bahwa ini adalah tanggung jawab orang tua, sebagaimana pertemuan lalu, sebagaimana kajian yang lalu. Ini tanggung jawab pertamanya adalah di orang tua. Maka ya kewajiban kita mensolehkan diri sebagai orang tua, menuntut ilmu, mencari ilmu, tidak hanya kerja gitu, ya, nyari uang. Ya. Nanti uang yang dikumpulkan itu bisa habis. Kenapa? Karena ulah anak-anak kita yang sudah sesuai dengan harapan kita. Saya jumpai, ya, ada yang ketemu dengan saya menceritakan di rumahnya itu yang ada bukan sakinah mawaddah warahmah, tapi marah. Ya, beliau menyampaikan sendiri, kemudian kena narkoba, di penjara dan sebagainya, sampai ya habis-habisan lah orang tua. Masa tuanya juga sedih gitu dan sebagainya gitu. Karena apa? Lalai, ya, sehingga dihukum oleh Allah dengan azab kenakalan anaknya dan sebagainya. Dan ini kita tidak ingin seperti itu, naudzubillah. Namun tidak hanya itu, tidak hanya sekedar mensolehkan, ya, sementing anak saya soleh selesai, tidak hanya itu. Kita punya misi yang besar agar umat Islam itu bangkit, ya, bangkit sebagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana Khulafaur Rasyidin, begitu ya. Jadi ada daulah Islamiyah, begitu. Ini bangkit begitu, dan itu sudah dijanjikan oleh Allah SWT untuk bisa seperti itu. Ya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa mulai dari yang sederhana, ada taklim di rumah, ya, direncanakan ayah bunda taklim di rumah, ya. Direncanakan ada baca buku-buku di rumah, beli buku kemudian membaca, ya, ada kan, insya Allah. Karena anak-anak kita tidak hanya sekedar nanti soleh saja, ya, hanya sekedar untuk dirinya, namun bisa berbuat baik untuk kemanfaatan umat Islam dan kaum muslimin, ya. Tidak hanya bisa jadi mengisi acara, tapi juga harus bisa membuat acara dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.